Jangan ngedit film horor malam-malam atau lo bakal digangguin. Hey semuanya, salam kenal, nama gue Dondi. Gue mau bercerita kejadian horor yang gue alamin sendiri dan juga teman-teman gue waktu kita bekerja di sebuah PH atau production house di Jakarta. Jadi kejadian ini gue alamin dulu saat gue mengedit sebuah program TV atau lebih tepatnya FTV yang genrenya horor. Karena ketatnya deadline dan banyaknya program, jadi editor itu yang edit itu biasanya ada 2-3 orang lah. Salah satunya gue. Jadi studio editing di kantor PH yang buat FTV itu ada beberapa gitu. Jadi masing-masing editor itu dapat satu ruangan lah. Jadi ruangannya itu letaknya itu berjauh-jauhan gitu. Jadi nggak berderet atau bagaimana. Jadi letaknya terpisah-pisah. Jadi kebiasaan editor itu kan sukanya ngedit malam hari ya. Ya karena emang biasanya itu malam hari itu lebih tenang gitu kan, dan emang biasanya pun editor itu ya hobinya bergadang gitu. Kejadian pertama ini gue alamin sendiri ya. Jadi di studio itu kan ruangannya itu bentuknya itu kayak studio rekaman. Kalau kalian sering lihat itu studio rekaman itu kan ada kayak sebuah kaca besar. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi orang itu bisa melihat ke dalam studio dan sebaliknya kayak gitu. Nah gue mengedit sendirian tuh malam itu. Yang gue tahu di malam itu ya di kantor itu hanya ada 2 orang. Gue sendiri dan 1 orang security. Terus security-nya itu biasanya menunggu di pos depan gitu. Jadi ada pos depan tuh di situ. Jadilah sebenarnya di dalam kantor gue, di dalam kantornya sendiri itu cuman gue ya. Jadi saat gue lagi mengedit adegan horor, gue memasukkan sebuah sound ketawa kuntilanak gitulah gitu kan. Jadi kan biasanya untuk efek-efek gitu kan, suara gitu di dalam film-film horor biasanya gitu. Itu ada efek-efek suara-suara hantu lah gitu. Salah satunya ya ketawa kuntilanak gitu. Jadi setiap gue kasih efek itu, lalu kan gue play gitu kan untuk preview segala macam. Setiap habis di stop tuh kayak ada suara delay gitu. Jadi kesana itu ada yang tertawa ngikutin sound efeknya tersebut. Jadi kan kalau ngedit itu kan emang di ruangan editing itu suaranya gede kan. Jadi kalau saat ada yang ngomong atau segala macam itu kadang suka nggak kedengeran. Nah saat gue stop sound efeknya kedengeran tuh. Ada suara orang tahu. Gue lihat-lihat gak ada siapa-siapa. Udah kan. Lalu saat gue mulai mengedit lagi, jadi posisi komputer itu kan agak di samping kacanya. Yang tadi gue bilang ada kaca besar itu di samping gue. Saat gue lagi konsen untuk mengedit, gue bisa melihat dari sudut pandang gue itu ada yang lewat di luar. Jadi kayak ada yang lewat gitu. Gue mikir kayak mungkin security kali ya, dia lagi patroli atau apa gitu. Dan itu kejadian itu beberapa kali gitu, keulang terus gitu kan. Gue merasa itu, tapi saat gue nengok, terus gue lihat gitu keluar gitu nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, gue terusin lagi ngedit. Sampai di suatu waktu sosok itu ya berdiri benar-benar di luar kaca gitu. Jadi gue bisa ngeliat tuh
dari sudut pandang mata gue nggak berani nengok sama sekali. Jadi gue bener-bener diem aja. Gue matiin komputer dan gue coba beraniin menengok. Saat gue tengok, gak ada siapa-siapa di sana. Saat itu juga gue langsung keluar ruangan, turun ke pos security, terus gue nanya ke security-nya, "Pak, tadi patroli?" Dia bilang enggak, dia belum melakukan patroli malam itu. Akhirnya sejak saat itu gue pun memutuskan untuk mengedit adegan horor tersebut siang-siang, atau kalau misalkan ada teman. Itu kejadian pertama. Oke. Kejadian kedua ini dialami oleh, kita sebut aja namanya Ari ya. Jadi Ari ini mengedit di sebuah ruangan yang berbeda dari gua. Jadi di ruangannya itu ada jendela, banyak jendela gitu untuk bisa melihat keluar. Gitu. Tapi kalau misalkan lagi mengedit ya semuanya ditutup gitu kan, karena kan biasanya itu lampu itu harus mati tuh supaya enak kita fokusnya, enak gitu kalau untuk para editor itu dalam mengedit. Nah, apa yang dialami gua itu kurang lebih dialami juga oleh Ari. Bedanya Ari kayak merasa itu kayak ada yang mengawasinya dia gitu. Jadi kayak dia kan lagi ngedit gitu sekitar pukul 3 ya. Waktu itu dia udah ngantuk-ngantuk gitulah. Oke, gue terusin nanti pagi lah, gue mau tiduran bentar katanya dia. Dia matiin komputernya. Kan saat kalau komputer mati itu kan layar mati tuh. Dan saat layarnya mati gitu kan ya kayak hitam aja gitu kan. Dan biasanya kalau hitam gitu dia bisa memantul gitu. Maksudnya jadi kayak ada pantulan nih, layar hitam kita bisa ngelihat kan. Nah saat itu dia melihat ada sesosok perempuan berdiri di belakang dia. Rambutnya panjang, pakai pakaian putih, berdiri di belakang dia, tepat di belakang dia. Dia nggak mau nengok sama sekali. Udah pokoknya diem aja. Dia memejamkan mata, dia mencoba baca doa. Gak berapa lama dia buka, sosok itu menghilang. Dia nyalain lampu dan benar gak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya ya udah dia keluar dan dia sama kayak gue memutuskan untuk mengedit film horor tersebut siang-siang, nggak malam-malam lagi. Kejadian ketiga dialami oleh Iwan dan Ricky ya, kita sebut aja ya namanya Iwan dan Ricky. Jadi si Iwan ini adalah editor, sementara Ricky ini temennya Iwan yang kebetulan menemani dia di malam itu saat Iwan ngedit malam-malam. Si Iwan sama Ricky ini ya sesekali ngobrol gitu kan, tapi kan lebih banyak si Iwan ini konsen untuk mengedit filmnya kan. Sementara Ricky ini hanya ya di sampingnya gitu kayak nonton YouTube gitu melalui laptopnya. Nah, jadi posisi ruangannya ini ya layoutnya tuh kira-kira agak berbeda dengan ruang editing yang lain. Ruangan ini benar-benar ketutup tanpa jendela ya, tetapi di seberang ya, jadi abis kita buka pintu di sampingnya itu ada komputer, di seberangnya itu ada toilet ya. Jadi di dalam ruangan itu ada toilet. Nah,
Ricky yang ya apa dia pengen buang air kecil kan, dia pergilah ke toilet itu, ya kan. Jadi posisi toilet itu membelakangi editor melihat komputer, posisi toilet itu ada di belakang. Si Ricky pergilah, dia buka pintu, dia ngelihat kok ada kayak kain besar gitu yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam toilet gitu. Dia bingung kan, kainnya agak lusuh gitu kan, putih tapi kecoklatan lusuh gitulah. Dia ngelihat ke atas, yang dia lihat adalah sesosok pocong. Dia ketakutan tapi nggak bisa berteriak. Dia mundur. Lalu dia colek punggungnya si Iwan, ya. Wan. Coba lihat. Si Iwan yang lagi ngedit, apaan sih? Ya, dia lagi asik ngedit gitu kan. Lihat. Si Ricky cuman ngomong begitu gitu. Dia nggak bisa menjelaskan lagi. Si Iwan lama-lama sebel juga kan, lagi ngedit, lagi kerja di colek. Akhirnya si Iwan ngelihat ke belakang dan dia pun melihat hal yang sama seperti yang dilihat Ricky. Sesosok pocong yang tinggi besar sampai menyentuh langit-langit toilet. Wah, Iwan teriak kencang, lalu dia keluar ruangan berlari bersama Ricky. Dia keluar, semuanya pada kaget tuh. Padahal saat itu ada beberapa editor juga yang mengedit malam-malam gitu, tapi dengan program yang lain. Yang edit horor cuman si Iwan. Mereka semua kaget. Oh, ada apaan? Gitu kan. Mereka pun udah keluar begitu aja dan semuanya pada bingung. Sampai akhirnya si Iwan itu nggak masuk kantor itu selama 3 hari, katanya demam gitu, dan akhirnya di hari keempat dia datang ke kantor, dia resign. Dia ketakutan. Ya, jadi jangan deh ngedit horor malam-malam sendirian. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Komen juga boleh loh. Ya, sampai jumpa.